Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Azhari dengan NIM 11950115112. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan mengerjakan latihan yang terdapat pada modul praktikum sistem operasi. Di sini terdapat beberapa soal, yaitu soal 1, gantilah nilai dan lokasi register yang digunakan dan jelaskanlah perubahannya. Yang kedua, tuliskan instruksi dengan nama average 2 untuk mengolah Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register 5 dan register 6. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kita akan menggunakan instruksi yang terdapat pada soal nomor 2. Jadi, kita akan memulai dengan soal nomor 2 terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam CPU simulator atau OS simulator. Nah, di sini kita akan menuliskan nama program, yaitu average 2. Lalu, average 2 ini dimulai dengan base 150. Nah, menggunakan register 5 dan register 6. Nah, jadi di sini untuk mengolah sebuah operasi, yaitu Y sama dengan 4 ditambah 5 dibagi 2. Jadi, untuk ke register 5 ini, kita akan memasukkan value-nya, yaitu dengan nilai 4. Sedangkan register 6 akan kita masukkan dengan nilai value adalah 5. Langsung saja. Di sini pada tab program, kita buat di sini namanya sesuai perintah, yaitu average underscore 2. Dengan base address tadi adalah 150. Nah, selanjutnya adalah dengan mengklik add. Nah, apabila program diklik add, maka akan tertampil di sini pada program list. Di sini adalah program yang telah kita buat. Jadi, setiap program yang kita buat akan muncul di program list ini. Yaitu yang kita buat tadi adalah average 2 dengan base 150. Nah, selanjutnya adalah memasukkan beberapa instruksi. Yang dengan mengklik tab instruksi, lalu klik add new. Nah, di sini akan kita masukkan yang pertama adalah register 5 dengan nilainya adalah 4. Di sini kita close dulu. Di sini untuk register 5 yaitu dengan nilainya adalah 4. Kita klik add new. Lalu move data to register. Jadi di sini nilainya adalah 4. Nah, di sini untuk destination operand adalah register 5. R05. Jadi di sini sumbernya adalah 4 yang akan dimasukkan ke dalam register 05. Maka di sini kita klik new instruction. Nah, maka akan tertampilkan instruksi yang baru ditambahkan di panel sebelah kiri ini. Selanjutnya kita tambahkan untuk instruksi yang kedua, yaitu kita di sini sama-sama yaitu move dengan value-nya adalah 5. Namun di sini registernya adalah 6. Kita klik new instruction. Nah, di sini akan tertambahkan lagi. Selanjutnya adalah operasi arithmetic. Kita pilih tab arithmetic, lalu kita pilih add, yaitu add values in register. Jadi di sini untuk values dari register 05 akan ditambahkan dengan values dari register R06. Jadi 4 ditambah 5. Jadi di sini register, di sini kita pilih dari R05, destination operandnya adalah R06. Lalu kita klik new instruction. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Kita close dulu. Nah, setelah 4 ditambah 5, maka langkah selanjutnya adalah dibagi 2. Kita lanjut masuk, kita tambahkan lagi. Nah, di sini pada tab arithmetic juga, kita pilih di sini div, yaitu divides value in register. Jadi di sini value-nya adalah 2 dan registernya ada R06. Jadi setelah nilai pada register 05 ini ditambahkan dengan register 06, maka
akan ditampilkan di register R06 ini, ditambahkan dan dibagi 2. Kita klik New Instruction. Nah, selanjutnya adalah kita memilih pada data transfer ini, kita pilih STB atau Store Byte to Memory. Jadi, data pada R06 setelah dibagi 2 akan disimpan. Nah, di sini kita pilih R06. Nah, di sini values-nya adalah 0. Jadi di sini operannya dari nilai berasal dari register R06 ini, maka akan dimasukkan penyimpanan ke byte 0 pada logical address. Lalu kita klik New Instruction lagi. Selanjutnya, untuk menyudahi proses ini, kita pilih Control Transfer. Lalu kita pilih HLT atau Halt the Simulator. Jadi di sini untuk menghentikan proses tersebut. Kita pilih New Instruction. Nah, inilah instruction yang akan kita gunakan. Ada 6 instruction. Nah, di sini dapat kita close. Kita coba jalankan dari awal. Kita pilih yang awal ini untuk memasukkan nilai 4 ke dalam register R05. Kita coba dulu satu persatu dengan cara mengklik step ini. Kita klik step. Jadi di sini untuk yang pertama adalah memasukkan nilai 4 ini ke dalam register R05, register 5. Kita klik. Nah, maka di sini pada panel sebelah kanan untuk register 5 telah dimasukkan nilai values 4. Selanjutnya, dia akan berpindah ke proses instruksi selanjutnya, yaitu instruksi yang kedua, yaitu memasukkan values 5 ke register 6. Kita klik step. Nah, di sini pada panel sebelah kanan, values 5 telah masuk kepada register 6. Selanjutnya adalah instruksi yang ketiga, yaitu menambahkan. Jadi di sini adalah menambahkan nilai dari register R06 ditambah dengan values yang ada di register 05. Jadi di sini 5 ditambah 4. Kita coba. Nah, jadi nilai R06 ini berubah menjadi 9. Karena tadi adalah values dari R05 ditambah R06 akan diletakkan di register R06. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Dan hasilnya itu diletakkan di register R06. Selanjutnya adalah untuk instruksi pembagian, yaitu di mana di sini adalah R06 dibagi 2. Di sini adalah R06 memiliki values yaitu 9. Di mana tadi 4 ditambah 5 ini 9 dan akan dibagi 2. Kita klik step, maka hasilnya adalah 4. Mengapa 4 dan tidak 4,5? Karena di CPU simulator ini dia tidak menggunakan pecahan, tidak menggunakan 4,5. Jadi yang tertulis di sini hanyalah 4. 9 dibagi 2 yaitu 4,5. Namun di sini tertulis hanya 4. Nah, selanjutnya adalah STB atau Store on Byte from Register. Jadi kita klik step, maka di values yang telah ditambahkan dari 5, R05 dan R06 itu 9, lalu dibagi 2 lagi menjadi 4,5. Nah, hasil dari 4 ini akan disimpan ke dalam program data memori. Selanjutnya adalah HLT, itu untuk memberhentikan proses. Kita klik. Nah, maka akan muncul CPU runtime-nya telah selesai dengan waktu 13 detik. Kita klik OK. Nah, di sini tadi pada proses yang kelima adalah store, yaitu menyimpan. Cara melihatnya adalah dengan mengklik Show Program Data Memory. Nah, ini adalah di mana data-data tersimpan. Nah, di sini tadi yang kita masukkan adalah data pada register R06. Maka di sini destination adalah 0. Nah, 0 di sini adalah byte 0 pada logical address 000
pada byte yang ke-0. Tadi adalah nilainya adalah 4. Maka di sini disimpan nilai 4. Kita bisa mengubah di sini. Gantilah nilai dan lokasi register yang digunakan dan jelaskanlah perubahannya. Di sini misalkan tadi yang tersimpan adalah pada byte 0. Di sini bisa kita edit dengan mengklik di sini, lalu klik edit. Nah, di sini misalkan kita ingin mengubahnya pada byte kedua. Kita klik edit. Nah, di sini kita bisa reset program. Nah, lalu kita bisa menjalankannya satu persatu atau secara langsung. Jika secara langsung, yaitu tinggal kita klik run. Maka dia akan berjalan secara otomatis. Nah, dia akan berjalan secara otomatis. Nah, kita lihat lagi, yang kita ubah tadi adalah awalnya tersimpan pada byte 0. Sekarang kita ubah menjadi byte 2. Kita lihat. Nah, inilah yang dimaksud tadi. Dia akan menyimpan pada byte kedua. Nilai yang tertera pada register R06 ini, yaitu 4, akan disimpan pada byte yang kedua. Nah, di sini misalkan kita ganti sesuai ini, gantilah nilai dan lokasi register. Misalkan di sini kita edit values-nya di sini menjadi 2. Lalu di sini kita buat R00. Kita edit. Di sini kita perlu edit satu per satu. Lalu di sini values-nya adalah 4. Untuk register R06 kita ganti menjadi R01. Kita edit. Di sini juga kita edit semuanya. Di sini R05 menjadi R00 dan R06 menjadi R01. Lalu edit. Lalu untuk div R06 tentu menjadi R01. Nah, di sini R06 kita ganti menjadi R01. Nah, di sini values-nya kita coba menjadi 9 ya, saudara. Kita simpan di byte yang ke-9. Kita akan coba lihat nanti. Kita edit. Lalu kita reset programnya lagi. Lalu kita run-kan. Nah, dia akan berjalan secara otomatis. Nah, kita reset. Kita coba dulu satu persatu kita jelaskan. Nah, di sini pada register R00 ini akan dimasukkan nilai 2. Selanjutnya, pada register R01 akan dimasukkan nilai 4. Nah, selanjutnya akan ditambahkan R00 ditambah R01. Maka pada R01 ini akan berubah nilainya. Karena tadi 4 ditambah 2, maka hasilnya 6. Dan 6 akan disimpan pada R01. Selanjutnya R01 ini akan dibagi 2. Maka 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, setelah itu, 3 ini akan disimpan ke byte 9. Maka kita selesaikan. Oke. Nah, kita lihat show program data memory. Nah, di sini kita tadi menyimpan pada byte yang ke-9. Nah, sedangkan di sini tersimpan pada byte 1. Nah, di sini cara penghitungannya adalah di sini adalah logical address 0000. Di sini terdapat B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B7. Nah, B8 dimulai dari B0 kembali. Lalu B7, B8, dan B9. B7, B8, dan B9. Jadi B0 ini menjadi B8 dan B1 ini menjadi B9. Nah, begitu. Jadi di sini B2 menjadi B10 dan begitu juga seterusnya. Oke. Untuk yang soal 1 dan 2 telah selesai. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Selanjutnya menggunakan compiler. Ketiklah kode berikut ini dan simpan dengan nama myprogram.txt. Klik tombol compile pada tab compile. Nah, seperti ini telah dijelaskan pada modul compile, lalu di-save dengan nama myprogram1.bin, lalu hilangkan centang,
kita ubah base address menjadi 100, lalu load in memory. Maka dia akan muncul nanti seperti ini. Oke, kita coba. Nah, sebelum kita memulai menggunakan compiler, tentu kita harus menghapus program yang sebelumnya. Caranya adalah remove program atau remove all program. Remove all program berarti menghapus semua program yang telah kita buat. Di sini saya klik yes. Kita perlu menghapus ini agar tiap-tiap perintah itu, tiap-tiap program yang akan kita buat itu tidak saling bertabrakan. Nah, di sini kita akan membuat menggunakan compiler, tidak menggunakan cara satu persatu seperti tadi. Nah, caranya adalah dengan mengklik compiler ini. Lalu di sini kita bisa mengetikkan, nah ini sesuai dengan ini program my program. Lalu kita ketik di sini program. Di sini terlalu lama. Saya sudah menyediakan di sini. Kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini sudah sama. Program my program i sama dengan 0 for n sama dengan 1 to 19, x sama dengan i ditambah n, next, lalu n. Nah, selanjutnya adalah dengan mengeklik compile. Dia akan berjalan secara otomatis untuk mengcompile ini. Nah, selanjutnya adalah tadi adalah save dengan nama myprogram1.bin. Di sini kita simpan dengan klik save. Lalu di sini kita buat myprogram1.bin. Nah, kita save. Nah, di sini telah berubah namanya menjadi myprogram1.bin. Nah, selanjutnya adalah hilangkan centang pada base address dan gantilah base address dengan 100. Kemudian klik tombol load in memory, kemudian close. Nah, di sini hilangkan centang pada base address. Lalu base address-nya kita ganti menjadi 100. Lalu klik load in memory. Nah, maka di sini akan tertampil semua instruksi secara otomatis. Nah, kita coba lagi satu persatu cara yang ini, yaitu move 0 R03. Di sini adalah dengan memasukkan atau mengcopy nilai 0 ke dalam register R03. Kita klik step, maka dia akan memasukkan nilai 0 kepada R03. Selanjutnya adalah move R03 R01. Nah, ini adalah mengcopy nilai yang terdapat pada R03 atau register 3 ini ke dalam register 1. Jadi, nilai R03 kita copy ke R01. Nah, ini tetap 0 karena nilai R03 ini tetap 0 dan R01 makanya menjadi 0 juga. Lalu selanjutnya adalah move 1 ke R04. Jadi memasukkan nilai 1 ke register R04. Kita klik step. Nah, dia akan memasukkan nilai 1 ke R04. Selanjutnya adalah move R04 R02. Jadi di sini R02 mengcopy nilai dari R04. Nah, selanjutnya adalah memasukkan nilai 19 ke dalam R04. Kita klik step. Nah, maka nilai 1 tadi berubah menjadi nilai 19. Selanjutnya adalah CMP R04 R02. CMP di sini adalah mengcompare nilai dari R04 dan R02. Kita klik step. Maka di sini sudah di-compare. Nah, selanjutnya adalah JGT67. Nah, di sini adalah jump to code at address 67. Address 67 adalah ini. Jadi, instruksi ini adalah apabila dari R02 ini lebih besar daripada R04. Jadi, apabila nilai R02 ini lebih besar dibanding R04, maka dia akan langsung lompat ke
instruksi yang ada pada logical address 67 ini, yaitu HLT atau halt, maka proses selesai. Jadi apabila nilai dari R02 ini lebih besar dibanding R04, yaitu 19, lebih besar daripada 19 ini, maka proses langsung selesai. Namun apabila tidak, maka dia akan melanjutkannya lagi dengan proses yang ada di bawahnya, hingga R02 ini nilainya lebih besar dibanding R04. Nah, dari sini tadi kita stepkan lagi. Nah, di sini dia lanjut ke bawah, tidak langsung selesai, karena nilai 1 ini lebih kecil dibanding dengan 19. Maka di sini dia akan melanjutkan lagi, yaitu move R01, R05. Nah, di sini nilai dari R05 ini menjadi 0 karena R01-nya adalah 0. Selanjutnya adalah add R02, R05. Jadi nilai 02 ditambah dengan nilai dari R051 ditambah 0, maka menjadi 1. Maka seharusnya di R05 ini menjadi 1. Nah, tepat sekali menjadi 1. Selanjutnya, mengcopy nilai dari R05 ini 1 ke R06. Jadi nilai dari R06 ini akan sama dengan nilai dengan R05, yakni 1. Kita coba. Nah, sama menjadi 1. Lalu mengcopy nilai R06 menjadi nilai dari R03. Jadi R03 di sini menjadi nilai R06, yaitu 1. Nah, di sini 1. Nah, selanjutnya adalah JMP28. JMP28 maka kembali lagi ke sini, dia jump untuk mengcompare kembali apakah nilai dari R02 ini sudah lebih besar daripada nilai R04. Step. Nah, maka di sini akan dilakukan JGT atau jump to code. Nah, di sini masih belum bisa karena nilai dari R02 ini masih kecil dibanding dengan nilai R04. Nah, di sini proses ini akan berulang-ulang hingga R02 ini lebih besar dibanding R04. Di sini kita cepatkan dengan mengklik run saja, maka proses ini akan berjalan secara otomatis. Nah, di sini telah selesai dan proses juga selesai karena nilai dari R02 lebih besar nilai daripada nilai R04 karena 20 lebih besar daripada 19 yang dimiliki oleh R04. Maka prosesnya selesai. Nah, selanjutnya ada soal latihan lagi yang terakhir. Gantilah nilai N yang digunakan dan jelaskanlah perubahannya. Bagaimanakah hasil dari program ini? Nah, ini adalah soal terakhir. Nah, di sini bagaimana jika nilai N-nya kita ubah? Di sini kita reset semuanya, kita ulang dari awal lagi. Lalu kita buka yang compiler tadi. Nah, di sini adalah 1. Coba kita ganti menjadi 20. Maka program itu akan cepat siap atau langsung selesai. Di sini kita compile. Nah, base address yang kita ganti menjadi 100. Lalu kita klik load in memory. Nah, kita coba lagi dari awal, yaitu memasukkan nilai 0 ke dalam R03. Lalu mengcopy nilai R03 ke R01. Lalu di sini menambahkan 20 pada R04. Nah, di sini mengcopy nilai 20 dari R04 ke R02. Maka R02 memiliki nilai yang sama dengan R04, yaitu 20. Lalu di sini R04 berganti nilai menjadi 19. Nah, di sini selanjutnya adalah compare R04 dan R02. Nah, selanjutnya di sini adalah melakukan pengecekan apakah R02 ini lebih besar daripada R04. Jika iya, maka langsung selesai. Jika tidak, maka akan dilakukan proses lagi. Kita klik step. Nah,
Maka di sini adalah langsung lompat ke HLT atau HAL. Maka proses selesai. Nah, perbedaannya tadi adalah jika kita buat 1 to 19, maka dia akan menggunakan proses ini. Dari sini hingga sini. Lalu baru ulang hingga hasil dari R02 ini lebih besar daripada R04. Nah, namun ketika kita mengubah 1 tadi menjadi 20, N sama dengan 20 to 19, maka otomatis di sini R02 langsung 20. Nah, maka di sini tentu saja di sini langsung melompat ke HLT karena nilai dari R02 ini sudah lebih besar daripada R04, yaitu 20 lebih besar dibanding 19. Nah, seperti itu. Sekarang otomatis. Nah, hasilnya sama saja. Kita lihat di sini. Nah, di sini tersimpan pada logical address 0000 pada byte yang ke-0. Nah, seperti itu aja pembahasan mengenai soal-soal yang terdapat pada praktikum sistem operasi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.